Kenapa Coach Sintayong bisa sampai 5 tahun dipertahanin? Kalau tahu gitu kan emang dari awalnya harusnya belinya Belanda, langsung Belanda. aja, ya kan? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Saudara. Selamat pagi, ya, pokoknya selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Selamat. Harus semangat dong nih. Nah, itu. Iya kan? Lagi ini nih, lagi mendidih gitu. Iya. Lagi panas ya. Balik lagi sama kita berdua di Ngalor Ngidul Podcast. Gua Anggi. Ya, dan gua David. Oke, kita perkenalan lagi. Takutnya teman-teman di rumah lupa. Yang lagi hangat-hangatnya dan lagi fresh-freshnya from the oven ya, fresh from iya, dengan minggu kemarin ya diumumkan hari Minggu kemarin resmi diperkenalkan tim pelatih. Kita di cabang sepak bola olahraga. Iya. Olahraganya sepak bola memperkenalkan sebenarnya ada tiga pelatih. Oh, 3 pelatih. Ya, bukan 3 pelatih, 1 pelatih sama 2 asisten. Ya, itu tim pelatihnya kan. Ya, resmi diperkenalkan kemarin di hari Minggu di Hotel Mulia. Siapa? Patrick. Lu malah ngelempar ke gua nih. Tau lu nonton gak? Maksudnya perhatikan gak? Nah, gua ini Patrick Kluivert, terus dua laginya tuh si asistennya Denny Lanzat sama Alec Pastur, tapi yang dibawa adalah Denny Lanzat. Alec Pasturnya kita nggak tahu ya kemana ya. Mungkin lagi persiapan ke sini kali. Ya. Karena udah belajar itu loh, udah belajar apa kayak udah siap buku-buku Indonesia gitu. Tapi sebelum Patrick Kluivert diresmikan, gua ngeliat di sosmednya mantan pelatih timnas Indonesia, coach kita siapa? Coach Sintayong. Mantan ya kan, gue bilang mantan pelatih timnas Indonesia. Coach Sintayong mengucapkan terima kasihnya di Instagram beliau. Dia mengucapkan kepada PSSI, timnas Indonesia, masyarakat Indonesia juga, semuanya yang sudah mendukung dia, dan semuanya buat teman-teman juga mendukung. Terima kasih dan ucapan perpisahan resmi dari Coach Sintayong untuk ini cukup bangga sih sama timnas Indonesia. Dia udah ngebawa Indonesia, dan harapan kita yang sekarang adalah gimana? Pelatih. Nah, itu setelah ST bilang terima kasih gitu. Pak ET Erick Thohir, ketum PSSI kita gitu. Dia juga mengucapkan terima kasih ke ST gitu. Iya. Di sosmednya. Nah, itu berarti membuktikan mereka tidak nggak ada clash apa-apa, nggak ada permasalahan lah. Tetap respect lah. Tetap respect gitu. Sama ini si ET kan bikin si ET lagi maaf Pak ET maksudnya Pak ET. Dia bikin 2 unggahannya 1 posting sih, tapi ada slide-nya gitu. Oke. Nah, di caption-nya terima kasih STE dan mari kita sambut era baru bersama Patrick Kluivert. Ya, apapun sebenarnya sih, apapun itu kan mau kita ngeluh-ngeluh kayak gimana juga itu kan udah keputusan bersama gitu. Kita minta rubah kan, yang di sana juga sudah memberi keputusan seperti itu kan. Gitu, udah enak gitu gimana. Dan Pak Erick Thohir juga menjelaskan kemarin beberapa harapan dari Patrick Kluivert buat ngebawa timnas Indonesia. Kita masih cukup bertanya-tanya kenapa Coach Shin harus dipecat di tengah jalan ya kan? Iya, masih. Dengan kemarin Patrick Kluivert memberi tanggapannya, dia bahkan fokus dengan timnas Indonesia. Nah, tujuannya adalah lolos kualifikasi. Tujuan ininya apa? Tujuan target utamanya. Jadi target utamanya Patrick Kluivert ini, dia bilang kalau di preskon kemarin, di perkenalan kemarin itu dia ada 2. Yang pertama itu untuk langsung memberikan impact dan hasil yang baik. Jadi kayak harus menang, harus mainnya harus bagus gitu. Terus dan ya kalau dibilang pemain favorit, dia kan langsung ditanyain kan pemain favorit. Pemain favorit itu dia nggak ada pemain favorit. Jadi dia itu ingin semua pemain itu harus nyaman, sama dia pengen bahwa setelah pemainnya nyaman ini, dia percaya bahwa pemain Indonesia ini bisa menerapkan taktiknya dia. Oke, baik. Kalau dari kemarin kan Pak Erick Thohir juga menjelaskan kan gimana kandidat pemilihan pelatihnya. Pertama itu dari 15 pelatih, akhirnya dikerucut menjadi 5 pelatih. Makanya di tanggal 25 kemarin Pak ET datang ke Belanda buat
wawancara dengan pelatih ternyata sebenarnya pas hari Natal tuh. Ya. Ibu juga nggak tahu ya kenapa di hari Natal diminta interviewnya, katanya sih karena buat ngetes. Ada 3 kandidat tapi yang datang cuma 1, yaitu Patrick Kluivert. Kenapa dipilihnya Patrick Kluivert? Karena mungkin karena isi pemainnya Belanda ya kan Pak Erik bilang komunikasi, kulturnya beda. Cuman yang jadi pertanyaan gue adalah kalau memang misalnya komunikasi dan kulturnya beda, kan Sinteyong bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia juga nggak bisa. Terus sekarang milih pelatih yang sama-sama Belanda mungkin karena komunikasi dan kulturnya berbeda. Terus kenapa Coach Sinteyong bisa sampai 5 tahun dipertahanin? Kalau tahu gitu kan emang dari awalnya harusnya belinya Belanda, langsung aja. Ya kan, maksudnya kalau memang alasannya seperti itu, ya kalau dari gua cukup membingungkan sih. Maksudnya kalau masalah komunikasi kan yang katanya bintang kulturnya biar sama, di locker room kemarin panas, katanya seperti itu gitu, ya kan. Ya pokoknya dari gua seperti itulah. Pokoknya gua nggak tahu kalau mau komunikasi, tapi apapun harapan kita, mungkin ini jalan terbaik. Mungkin standarnya, mungkin kalau menurut gua Timnas Indonesia nih sama Sinteyong nih, pertama kan awal mulai kan Sinteyong di atas nih, Timnas Indonesia di bawah. Lama-lama naik nih Timnas sejajar. Lama-lama pemain Timnas naik lagi. Nah Sinteyong di bawah, mungkin PSSI nyari yang lebih di atas dari pemain lagi. Kalau menurut gue sih seperti itu. Itu bisa jadi sih, bisa jadi. Makanya buat ngestarain lah. Jadi ya kan kualitas pemain kita kan udah naik nih, udah mau ke World Cup. Maksudnya ya kita butuh pelatih yang lebih tinggi gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, itu kalau dari lo ya. Dari gua. Nah, kalau dari gua pribadi, maksudnya setiap kali gua denger Pak Ete di interview gitu loh. Dia selalu ngomong yang namanya dinamika gitu loh. Dinamika. Karena kalau yang gua lihat ya sejak STY istilahnya mati dari tahun 2019 ya maksudnya. Ya, 2019 sampai tahun ini gitu loh. Kalau bicara soal dinamika sebenarnya perubahan tuh ada. Maksudnya dari pemainnya yang lokal semua, terus tiba-tiba masuk tuh pemain naturalisasi 1 2 3 sampai diaspora, bukan naturalisasi. Oh ya, diaspora ya. Oke, sampai sekarang pemainnya hampir notabene diaspora semua di di line up-nya gitu. Itu sebenarnya udah kelihatan, bukan kalau menurut gue bukan karena dinamika gitu loh. Dinamika tuh sebenarnya bisa kalau setiap antara pemain sama pelatih itu benar-benar satu suara. Cuma ini kan kalau yang sekarang kan isunya debat sama pemain diaspora siapa, bahkan ada yang sampai yang dulunya dipanggil sekarang udah nggak dipanggil gitu. Jadi ya intinya gitulah. Kalau sekarang berarti ada perpecahan lah. Ada perpecahan gitu. Kalau sekarang kan Patrick Kluivert kalau dilihat dia asalnya asal Belanda nih, asalnya dari Belanda kan. Nah, pemain kita kan notabene kebanyakan diasporanya dari Belanda semua tuh. Ya. Mungkin itu salah satu harapan dari ketum kita bahwa yang namanya dinamika tuh ya semoga karena yang si ini dari Belanda, gue juga dari Belanda. Oh, setidaknya kalau gue ngomong pakai bahasa Belanda, lu ngerti dah gitu loh. Baik lagi nih ke Patrick Kluivert maksud gua. Kalau Patrick Kluivert kan ya maksudnya gua sih masih berharap kenapa Patrick Kluivert kan pilihannya, karena ya masih bertanya-tanya gitu. Melatih lah, dia melatih klub beberapa klub, tapi kan kalau untuk reputasinya dia kan buat timnas ya lah, buat timnas dia asisten pelatih di Belanda sama Louis van Gaal. Nah, cuma adalah nih target dari Patrick Kluivert gimana nih? Maksudnya dia kan dulu adalah brand ambassador dari salah satu dia brand ambassador komunitas judi internasional. Ada. Gue sih dapat beritanya seperti itu di tahun 2002-2003. Gimana? Ini gue mau. Dia udah beri tanggapan belum? Apa? Gue mau ini doang. Tanggapannya si Kluivert ini. Jadi gue dapet informasi dari, gue nggak mau sebut nama ya. Pokoknya ada salah satu tokoh terkenal itu yang bisa dapat interview gitu, eksklusif. Dalam interview itu si Patrick ngomong, kan si orang ini dia nanyain kan soal judi online, soal namanya match fixing kayak gitu. Semua orang pasti bakal nanya itu sih ke dia. Cuman jawabannya Patrick cuma satu. Gua udah tutup bab itu. Wih.
gue udah nggak mau ngomongin itu. Gue mau sekarang fokus ke apa yang bisa dibahas di timnas nanti ke depannya, sama apa yang bisa dilakuin ke depannya gitu. Oke, berarti dan itu gue dapat bener-bener poin itu kayak poin kehidupan gitu, bahwa udah lu nggak usah terlalu banyak ngomongin masa lalu, nggak usah terlalu ngebanggain masa lalu atau apapun itu. Fokus aja sama apa yang ada sekarang sama yang di masa depan nanti. Berarti dia nggak mau lihat spion ya? Iya, dia mau lihat ke belakang ya. Gitu. Terus ini formasinya nih. Formasi. Nah, formasi Belanda nih, biasanya Belanda nih. Formasi itu tek biasanya dia. Total football. Iya benar. Nah, dia suka pakai formasi 4-3-3. Oke. 4-3-3 terus pokoknya dia tuh formasi belakangnya tuh 4 back gitu. Sekarang kita berharap aja ya, Patrick Kluivert ya. Apapun keputusan dari PSSI memang itu sudah jalannya. Kita dukung, kita cuman ya oke lah. Tadi kita balik lagi kata-kata kita udah nggak perlu lagi ke masa lalu. Kita dukung timnas Indonesia karena sebentar lagi kita bakal lolos, tinggal berapa langkah lagi. Kita akan lolos. Kita berdoa dan berharap kepada Patrick Kluivert yang nakoda baru timnas Indonesia. Itu. Jadi ini mungkin penutup dari gue ya. Boleh. Gue kalau bisa target bulan Maret, si Patrick Kluivert pengennya 4 poin. Jadi Australia 1 poin, dan Bahrainnya 3 poin. Dan ya semoga aja. Jadi gue dapat pembacaan dari itu kan, bahwa gak usah mengagung-agungkan Patrick Kluivert dulu. Jadi kita tunggu dan lihat aja dulu. Karena emang dari Patrick Kluivertnya juga dia pengen memberikan dampak langsung. Gitu aja sih, oke? Oke. Pokoknya kita berdoa aja buat timnas Indonesia. Yang terbaik buat Indonesia. Semoga kita bisa lolos Piala Dunia 2026. Ini adalah wakil salah satunya di Asia dan kita bisa semoga bisa membanggakan benua ASEAN. Ya, semoga Patrick Kluivert juga bisa membuktikan tajamnya beliau di kepelatihan. Kami undur diri. Oke, kami pamit dulu. Terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga aja ya.